Baik, shalom. Berapa minggu lalu saya melihat ada flyer khotbah dari sini ya, yaitu flyer khotbah dari Pak Ketut, yaitu soal musuh rohani ya. Nah, saya dengar juga khotbah itu walaupun belum selesai ya. Nah, karena itu hari ini juga saya ingin membagi dari teks ini tapi dengan sorotan yang lain, dan tema kita adalah doa dan peperangan rohani. Kita lihat teks Efesus 6, 10-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk beritakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, teks ini berbicara soal adanya peperangan rohani. Dan peperangan rohani ini itu adalah peperangan yang dialami dan dihadapi oleh semua orang percaya. Tidak ada orang percaya yang bisa lolos dari perang ini. Hari ini ada perang Israel Amerika lawan Iran, tapi itu perang fisik. Tapi ada satu peperangan, kita tidak terlibat dalam perang itu, tapi ada satu peperangan, yaitu peperangan rohani, di mana semua orang Kristen harus terlibat, mau tidak mau, setuju tidak setuju, asal saudara adalah anak Tuhan. Kecuali saudara bukan anak Tuhan. Tadi malam saya baru ngajar di Jakarta, ya. Lalu saya bilang begini, bahwa kalau hidup Kristenmu itu kok jadi susah sekali ya, jadi sulit sekali. Ini terlepas dari kamu berbuat salah. Tapi kalau kamu sudah taat Tuhan, kamu sudah taat firman Tuhan, hidup baik-baik, melakukan kehendak Tuhan, ternyata hidupmu morat-marit, kacau balau di sini sana, mungkin itu bisa tanda bahwa kamu sungguh-sungguh adalah anak Tuhan. Kita itu jadi anak Tuhan itu karena kita diadopsi oleh Tuhan. Sebenarnya sebagai orang berdosa kita bukan anak Tuhan, kita anak iblis. Tapi sejak kita percaya Yesus, kita diberi kuasa atau diangkat menjadi anak Allah. Maka berarti kita dulu bukan anak Allah, sekarang anak Allah. Waktu saya beriman, berarti saya anak adopsi. Itu saudara bisa baca dalam Galatia 4 ayat 5. Nah, sekarang itu berarti bahwa sejak saya dulunya saya adalah anak iblis. Dulu sebelum Pak Jimmy percaya, Pak Jimmy anak iblis. Pada satu ketika Pak Jimmy menjadi percaya Yesus, Pak Jimmy menjadi anak Allah dan berkhianat kepada bapaknya yang lama. Kira-kira sekarang sudah jadi Kristen, sudah hidup takut akan Tuhan, sudah rajin memberitakan firman Tuhan, kira-kira bapak yang lama akan membiarkan Pak Jimmy hidup tenang-tenang, aman-aman saja? Tidak. Bapak yang lama pasti akan serang hidupnya, bikin hidupnya susah dan sebagainya. Dengan kata lain, kalau hidupmu sampai susah padahal kamu sudah taat, mungkin itu tanda bahwa kamu betul-betul anak Tuhan. Makanya diserang iblis. Tapi kalau hidupmu relatif aman-aman saja, kayaknya iblis nggak serang-serang ya. Kita curiga. Jangan-jangan saudara memang masih anak iblis. Makanya iblis tidak mengganggu anaknya. Ya kan?
Jadi sebenarnya kalau saudara betul-betul taat Tuhan, ikut kehendak Tuhan, tapi tantangan terus datang saja, saudara di satu sisi mungkin susah, tapi harus bersuka cita. Itu bisa menjadi konfirmasi bahwa saudara memang benar-benar anak Tuhan. Dan sejak hari di mana kamu berkhianat kepada bapakmu yang lama dan sekarang mengabdi kepada bapakmu yang baru, disitulah peperangan rohani dimulai. Sampai kapan? Sampai kamu almarhumah baru selesai. Itu berarti bahwa semua orang Kristen, semua orang percaya harus mau tidak mau, harus masuk pada peperangan ini. Dan perhatikan saudara-saudara, dikatakan dalam ayat 12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi sepanjang itu darah dan daging, itu bukan musuh kita. Kalau sampai saya bermusuhan dengan yang berdarah dan berdaging seperti saudara, maka sebenarnya kita sudah tertipu oleh iblis. Nah, sekarang saudara, perhatikan kata-kata yang dipakai di sini. Pemerintah, aksai, penguasa, exousia, lalu penghulu, kosmokrates, lalu roh-roh jahat di udara, teumatikos teponerias. Dan ini semua itu bukan hanya sekedar sebutan biasa, tapi itu menggambarkan satu hierarki di dalam kuasa atau dunia rohani. Sekarang saya kasih komentar dari Andrew Lincoln. Dia bilang begini, keempat istilah dalam ayat 12 ini bukan sekedar sinonim yang berulang. Istilah-istilah tersebut mencerminkan hierarki dan tatanan kekuasaan dalam dunia roh jahat. Suatu struktur komando yang terorganisir. Paulus ingin agar pembacanya memahami musuh yang mereka hadapi bukan kekuatan yang acak yang tidak teratur, melainkan sistem kuasa yang memiliki tingkatan dan terkoordinasi dengan baik. Musuh kita tuh punya koordinasi yang baik. Makanya kalau musuh saja koordinasinya baik, gereja tidak dikoordinasi dengan baik, maka kita akan jadi sasaran empuk dari iblis. Jadi saudara bayangkan bahwa lawan kita ini disebutkan dengan bahasa pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat. Itu saja sudah menunjukkan hebat. Ini kekuatannya hebat. Tapi bukan hanya hebat, tapi banyak. Karena bukan pemerintah, tapi pemerintah. Jamaah. Bukan hanya penguasa. Bukan hanya penghulu, tapi penghulu. Bukan hanya roh jahat, tapi roh-roh jahat. 4 sebutan ini semuanya dalam bentuk jamak menunjukkan mereka banyak. Maka musuh kita kuat, musuh kita banyak, tapi masih ada lagi. Musuh kita tuh liciknya minta ampun. Saudara lihat ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Dalam Alkitab Indonesia sehari-hari dia bilang supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Saudara, kalau musuh kita cuma kuat dan banyak, itu masih ya lumayan lah. Tapi ini sudah kuat, sudah banyak, licik lagi. Penuh dengan tipu muslihat. Nah, terkait dengan ini saya mau kasih komentar dari John Stott. John Stott bilang begini, iblis jarang menentang sasarannya secara terbuka. Dia lebih suka bersembunyi dan bermain di belakang layar. Ya, kalau langsung saya dengan padul tak, itu mudah. Tapi kalau saya bermain di belakang layar, menyerang Pak Getut. Nah, ini cara kerja iblis begitu. Ya, dia bermain di belakang layar, namun dia dapat menyamar sebagai malaikat terang, sehingga korbannya tanpa sadar terjerat. Serigala ganas dengan berbulu domba bergabung dengan kawanan domba Kristus. Iblis itu digambarkan dengan serigala. Serigala saja sudah ganas kan? Tapi serigala yang menyamar, bulunya kayak domba. Kita kira kawan, ternyata lawan. Begitu domba-domba bergabung, serigalanya ikut bergabung. Begitu dombanya mengadakan persekutuan doa, serigalanya ikut persekutuan doa. Ya. Begitu domba-dombanya
kunjungan, serigala juga ikut kunjungan. Ini nggak nyindir siapa-siapa loh ya. Ini lagi omong umum saja. Artinya kita bisa melihat bahwa dia menyamar itu membuat dia sangat bahaya. Iblis dapat mengaum seperti singa, tapi dia biasanya tampil bijak seperti ular. Jadi untuk menjerat korbannya, iblis tidak senantiasa melancarkan godaan atau siksaan terbuka. Cara yang paling disukai ialah menipu orang sampai orang itu melakukan perbuatan salah atau membujuknya untuk berkompromi. Di dunia ini ada banyak penipu, tapi tidak bisa lawan iblis. Kenapa? Karena Yohanes 8 ayat 44 bilang, iblis itu adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nenek moyangnya dusta ini ada di sini. Ya, saya ambil contoh saudara. Saudara, pada waktu Tuhan, kalau saudara bandingkan ini ya, Tuhan, coba next, saudara lihat ya. Ini firman Tuhan yang asli, yang Tuhan kasih pada Adam. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat jangan kau makan buahnya. Lalu waktu iblis datang pada Hawa, dia bilang, ya, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Saudara lihat bedanya di mana? Satu kata. Tuhan bilang boleh kau makan, iblis bilang jangan kau makan. Semua kata-kata sama, dia cuma rubah satu saja, boleh jadi jangan. Ya, langsung Hawa yang tidak berpegang teguh pada firman langsung roboh, langsung jatuh. Iblis itu begitu licik. Bayangkan dia bisa jatuhkan seseorang, hancurkan seseorang justru pakai firman Tuhan. Maka jangan heran sekarang ini ada banyak orang yang disesatkan justru pakai firman Tuhan. Firman Tuhan dipelintir sedikit, langsung tersesatlah banyak orang. Gordon Fee bilang begini, strategi setan yang paling berbahaya bukan serangan frontal yang terang-terangan, melainkan distorsi halus terhadap kebenaran. Dia tidak menghapus firman Allah tetapi memutarbalikkan, cukup sedikit saja, sehingga manusia tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Inilah yang terjadi di Eden, dan inilah yang terus terjadi sepanjang sejarah manusia melalui ajaran-ajaran yang sesat yang tampaknya hampir benar. Maka disitulah kita bisa lihat bahwa bahkan di dalam khotbah, melalui khotbah saja penyesatan bisa terjadi, dan banyak orang tersesat tanpa sadar. Jadi musuh kita itu sudah kuat, sudah banyak, licik lagi. Kalau melihat begini rasanya perang sama kita, pasti kita kalah lah. Nggak mungkin kita menang. Tapi menariknya ayat yang kita baca tadi itu mengindikasikan bahwa kita bisa menang sebenarnya. Lihat ayat 11. Supaya kamu dapat bertahan. Berarti melawan iblis dengan kekuatan begitu hebat, kita pasti bisa bertahan. Lalu di ayat yang ke-13, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Bukan cuma bertahan, bahkan bisa melawan. Bahkan di ayat Alkitab yang lain, bahkan iblis pun bisa kita kalahkan dan kita usir. Apalagi kalau tambal nyanyian kita ya, kita buat iblis gemetar. Bayangkan, nanti lewat kuburan kita yang gemetar. Ya, nah artinya sebenarnya kita bisa bertahan, kita bisa melawan, dan kita bisa menang. Tapi bagaimana caranya kok kita bisa bertahan dan kita bisa menang? Sebenarnya teks ini bisa memberikan beberapa ya. Misalnya kita mesti bersandar pada kekuatan Tuhan. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saudara, menariknya kata kekuatan di situ itu diterjemahkan dari kata kratos. Ada sekurang-kurangnya 4 kata dalam bahasa Yunani yang bisa diartikan sebagai kekuatan. Tapi kratos ini istimewa karena ini bukan kekuatan sembarang kekuatan. Kratos ini adalah kekuatan untuk menang dan memerintah. Dan kratos inilah kekuatan yang dipakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini di surat Efesus yang ditulis oleh Paulus di Efesus pasal 6. Sekarang kalau kita mundur ke Efesus 1 19, saudara lihat. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kratos kuasanya.
kata yang Yunani yang dipakai sama. Sekarang kita lihat, Kratos itu yang bagaimana? Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Berarti Kratos ini kuasa yang bikin Kristus bangkit, lalu membawa Kristus sampai ke sebelah kanan Allah. Ini kuasa yang menang dan memerintah. Dan Paulus mendeskripsikan Kratos itu, kuasa itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, yang membawa Kristus ke sebelah kanan Allah itu, kuasa itulah yang diberikan kepada kita di dalam perang melawan iblis. Sekarang saudara perhatikan tabel ini. Perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah. Dan Kratos itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Kratos itu untuk melawan kita melawan penguasa. Kratos itu untuk melawan penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nah, kalau begitu sebenarnya dengan kuasa Kratos dari Tuhan ini, kita bisa menang di dalam peperangan rohani ini. Lalu yang berikutnya dibilang, kamu bisa bertahan, bisa menang kalau ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti mengandalkan kuasa Tuhan, tapi jangan lupa pakai senjatanya. Nah, lalu senjatanya apa? Di ayat 14 sampai 17. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. 2. Berkasutkan kerelaan beritakan Injil. 3. Perisai iman. 4. Ketopong keselamatan. 5. Pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, ini senjata-senjata ini Paulus ambil dari perlengkapan tentara Roma. Kalau saudara lihat gambar ini, kira-kira tentara Roma itu modelnya kayak begitu. Mengapa Paulus pakai gambaran? Karena Paulus sedang di penjara. Nah, sementara dalam penjara, kemungkinan dia dijaga ketat, dikawal oleh prajurit kayak begini. Nah, waktu dia menulis surat ini, dia lihat kepada prajurit ini. Nah, dia lihat bahwa orang Kristen mestinya pakai perlengkapan senjata seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, apa artinya ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ya, ikat pinggang kebenaran? Nah, itu penjelasannya bisa panjang. Nanti sebentar saya akan singgung sedikit. Nah, jadi kalau untuk menang melawan iblis dan segala kuasanya, harus dengan kekuatan Tuhan dan pakai perlengkapan senjata Allah. Lalu pertanyaannya, kalau begitu sudah bisa menang? Belum. Ada satu hal penting lagi yang perlu. Sekarang kembali lihat ayat 6, 14 sampai 18. Ini 14 tadi terus 15, 16, next. Lalu 17. Terimalah ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Kalau begitu, di sini ada doa di sana. Itulah sebabnya tema saya hari ini adalah doa dan peperangan rohani. Nah, sekarang terkait doa dan peperangan rohani, saya mau bahas dua hal saja. Pertama, mari kita lihat peranan doa di dalam peperangan rohani. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang kita lihat nih adalah, kalau tadi ayat tadi ya, mulai berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, terus sampai pedang roh, lalu ada doa. Pertanyaannya, apakah doa termasuk senjata, perlengkapan senjata itu? Banyak orang menganggap bahwa doa itu masuk kepada perlengkapan senjata bersama dengan perisai iman, baju sirahkan keadilan, ikat pinggang kebenaran. Banyak orang menyamakan begitu, tapi menurut saya tidak. Doa tidak termasuk perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena saudara lihat ya, Paulus sedang memakai simbol-simbol senjata dari seorang prajurit. Lalu dia sambungkan dengan suatu
perlengkapan senjata rohani. Kebenaran disimbolkan dengan ikat pinggang. Kamu berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran disimbolkan dengan ikat pinggang. Keadilan disimbolkan dengan baju sirah. Kerelaan beritakan Injil disimbolkan dengan kasut. Iman disimbolkan dengan perisai. Kepastian keselamatan disimbolkan dengan ketopong keselamatan. Firman Allah disimbolkan dengan pedang. Lalu doanya disimbolkan dengan apa? Nah, ada kan? Tidak ada. Selain itu saudara, dari struktur bahasa aslinya, bahasa Yunaninya ayat 14, ayat 17 sampai 17, itu ada serangkaian kata-kata imperatif, kata-kata perintah. Berdirilah, berikat pinggangkan, berbaju sirahkan, berkasutkan, pergunakanlah, terimalah. Semua ini adalah akusatis objek, ada objeknya, ya. Tapi ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, itu bukan objek baru sebagai kelanjutan dari yang objek-objek sebelumnya. Dengan kata lain saudara-saudara, sebenarnya Paulus hanya menyebut senjata rohani itu cuma 6. Ya, senjata rohani itu cuma 6, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, lalu kasut kerelaan beritakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, firman Allah. Hanya 6. Maka doa sebenarnya tidak termasuk di dalam perlengkapan senjata. Maka doa jangan dimasukkan sebagai senjata ke-7. Bukan. Nah, kalau memang doa bukan senjata, apakah itu berarti doa kurang penting dari senjata-senjata ini? Justru terbalik. Kenapa? Karena secara gramatikal perlengkapan di ayat 14-17 itu ada objek konkretnya, ada dipakai atau diambil. Sementara doa di ayat 18 itu proporsional. Proposisional yang menjelaskan bagaimana semua itu dijalankan. Dengan kata lain begini, bahwa dimensi yang menyertai dan yang menghidupi seluruh perlengkapan itu, senjata itu adalah doa. Oke, sekarang kita lihat kembali ayat 14-18. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Terus berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan beritakan Injil, damai sejahtera, pergunakanlah perisai iman, untuk lalu terimalah ketopong keselamatan, lalu dalam segala doa dan permohonan. Semua perlengkapan ada 6. Tapi bagaimana mempergunakan ke-6 itu, itulah doa. Sehingga kalau dibaca ayat itu, mestinya bacanya begini, seperti gambar ini ya. Berikat pinggangkanlah kebenaran dalam segala doa dan permohonan. Berbaju sirahkan keadilan dalam segala doa dan permohonan. Berkasutkan kerelaan beritakan Injil damai sejahtera dalam segala doa dan permohonan. Pergunakanlah perisai iman dalam segala doa dan permohonan. Terimalah ketopong keselamatan dalam segala doa dan permohonan. Pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Itu artinya apa? Artinya kamu boleh punya 6 senjata itu, tapi tanpa doa, itu 6 senjata tidak bisa bermanfaat. Ya, Martin Lloyd Jones bilang begini. Jadi ini berarti bahwa perlengkapan senjata yang disediakan oleh Allah bagi kita tidak bisa digunakan kecuali dalam persekutuan dan dalam hubungan erat dengan Tuhan. Baru bisa dipakai. Atau seperti kata Sproul, orang Kristen yang tidak berdoa seperti prajurit yang berperang tanpa amunisi. Dia mungkin mengenakan semua perlengkapan yang benar. Dia mungkin memahami taktik perang dengan baik. Tapi tanpa doa, dia tidak memiliki akses kepada kuasa yang diperlukan untuk bertempur. Doa bukan tanda kelemahan. Doa adalah pengakuan bahwa kemenangan akhir bukan berasal dari kita, melainkan dari Allah yang kita andalkan. Sekarang saya mau jelaskan satu-satu. Itu senjata. Tapi ringkas saja. Senjata pertama adalah ikat
pinggang kebenaran. Nah, saudara-saudara, kebenaran yang dimaksudkan, jadi kebenaran itu seperti ikat pinggang. Kita disuruh berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran di sini itu adalah kebenaran dalam hati kita. Mau perang dengan iblis itu minimal di hati kamu tuh benar loh, ada kebenaran batin. Ya, kalau hatimu sudah tidak benar, kamu sudah kalah dari awal. Maka kebenaran di situ adalah kebenaran dalam batin, seperti Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan pada kebenaran dalam batin. Kebenaran inilah hati kita benar, itulah seperti ikat pinggang. Tapi supaya hati kita benar, dapatnya dari mana? Doa. Itu kan Mazmur 51 ayat 8 kan? Langsung ayat 12-nya Daud bilang, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Berarti hatimu benar, itu harus dapat lewat doa. Petrus juga bilang, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Berarti supaya hati kita benar, itu perlu diminta Tuhan supaya hati saya ini benar, supaya hati saya ini jangan bengkok, supaya hati saya ini jangan hitam. Saya punya kebenaran dalam hati, dan itu hasil dari doa. Kedua, baju sirah keadilan atau baju sirah kebenaran. Nah, ini sebenarnya kata keadilan di sini bisa diterjemahkan kebenaran, dan itu sebenarnya menunjuk pada perbuatan yang baik. Jadi ini senjata. Kalau mau lawan iblis tuh kamu juga harus punya hidup yang baik. Kalau hidupmu sembarangan, kamu sudah kalah dalam perang. Jadi saya harus punya hidup yang baik. Tapi supaya punya hidup yang baik, itu nggak bisa didapat tanpa doa. Nah, sekarang lihat Filipi 1. Dan inilah doaku. Paulus berdoa ya. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci. Berarti hidup yang baik itu juga didapatkan lewat doa. Maka senjata kedua itu baru bisa ada kalau kamu berdoa. Sama dengan senjata pertama. Yang ketiga, kasut kerelaan beritakan Injil. Beritakan Injil ini, saudara, penting sekali, saudara ya. Ini beritakan Injil ini bagian dari senjata. Karena ini perang ini. Iblis itu juga perang berusaha merebut anak buah kita, anggota kita. Tapi waktu kita beritakan Injil itu kita rebut anggotanya dia. Ini tarik menarik ini, ya. Maka memberitakan Injil itu juga termasuk senjata. Makanya kalau saudara masuk dalam pemberitaan Injil itu masuk dalam front terdepan di dalam peperangan ini. Tapi saudara, penginjilan itu akan berhasil kalau ada doa. Pertama, minimal dengan doa kamu jadi berani beritakan Injil. Lihat Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka beritakan firman Allah dengan berani. Berarti doa itu menghasilkan keberanian dalam beritakan Injil. Saudara tahu penginjilan penting? Saudara mau beritakan Injil? Mau, Pak. Tapi ketakutan. Itu ya. Mampu sudah belajar, sudah ikut training, hanya takut sekali. Waktu mau ngomong Injil tuh takut. Saudara perlu doa itu. Ya, saudara. Banyak hamba Tuhan juga tahu Injil penting, tahu bahwa dia perlu pergi menginjil. Tapi waktu mau menginjil tuh takut sekali. Nah, kita perlu berdoa. Berdoa untuk diri kita, sekalian berdoa untuk orang lain, supaya jangan takut beritakan Injil. Ya. Tapi kita perlu doa supaya berani. Tapi bahkan Injil itu berhasil mengalami kemajuan, memenangkan orang, itu juga tergantung doa. Lihat Kolose 4 ayat 3. Berdoa juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami. Pintu itu seperti ditutup oleh iblis, supaya Injil jangan sampai pada banyak orang. Nah, senjata kita adalah beritakan Injil, doa supaya pintunya terbuka. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Maka beritakan Injil tanpa doa nanti nggak bermanfaat itu.
Ada satu buku yang saya baca. Ini bagus sekali kalimatnya. Ditulis oleh Maurice Silalahi. Bukunya bunyinya begini, tulisannya. Doa merupakan anak kunci yang membuka pintu-pintu penginjilan bagi para penginjil. Doa merupakan palu godam yang menghancurkan tembok-tembok penghambat, penghalang, perintang penginjilan. Sehingga melalui doa, para penginjil dapat memasuki suatu daerah yang baik. Doa merupakan daya dorong yang dapat memutar dan menggerakkan roda penginjilan. Sehingga berita Injil dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Doa merupakan bajak si petani yang dapat menghancurkan tanah keras yang berbatu-batu. Sehingga menjadi batu yang halus, yang gembur dan siap ditanami dengan bibit. Sehingga bibit Injil dapat bertumbuh dengan subur. Kalau begitu penginjilan itu senjata. Tapi baru bisa bekerja dengan doa. Yang keempat ada perisai iman. Ini untuk lawan perisai iman. Sebenarnya studi tentang ini itu artinya kepercayaan kepada iman kepada firman Tuhan. Waktu perang itu iblis akan teror kita dengan segala macam hal. Tapi kita butuh keyakinan kepada firman. Iblis bisa bikin kita takut. Iblis bikin kita gentar. Iblis bikin kita rasa sendiri. Iblis bikin kita kecewa. Iblis bisa bikin kita putus asa. Dan macam-macam. Nah, di sini kita butuh keyakinan kepada firman. Itu perisai iman. Tapi keyakinan kepada firman itu dari doa. Lukas 17 ayat 5, kata rasul-rasul kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Itu kan permohonan, doa. Tambahkanlah iman kami. Markus 9 ayat 24, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itu kan sebuah doa, sebuah permintaan. Ya. Ketopong keselamatan ini berkaitan dengan keyakinan keselamatan sebagai orang percaya. Keyakinan keselamatan datang dari firman. Ya, datang dari firman, dari iman kepada firman. Tapi ini lagi-lagi kayak tadi, tanpa doa keyakinan itu tidak ada. Dan pedang roh itu firman Allah. Nah, berarti pengertian kepada firman itu penting di dalam peperangan. Kenapa mengerti firman penting? Ini kan perang, saudara. Kenapa mengerti firman itu penting? Karena iblis juga pakai firman untuk hancurkan kita, untuk tipu kita, seperti saya contohkan tadi. Dan banyak anak buah iblis sekarang ada di mimbar-mimbar dan menipu banyak orang dengan firman. Nah, kalau saudara tidak punya pengertian firman, saudara dengar khotbah, pikir dengar firman, ternyata dengar khotbah malah ditipu iblis. Itu perang. Karena itu mengerti firman itu penting. Makanya dengar khotbah itu harus mengerti itu. Jangan hanya ada amin, amin, haleluya, penuh mulut, tapi tidak mengerti. Ya. Yang paling kalau saudara lihat itu 4 jenis tanah tuh yang Tuhan Yesus bilang benih yang ditabur itu. Yang tanah yang baik itu ya ialah mereka yang mendengar firman dan mengerti. Lalu saudara dengar doa saya waktu mau khotbah tadi ya. Tuhan tolong lindungi kamilah dari pekerjaan si jahat supaya benih firman Tuhan ini jangan dicuri. Coba saudara baca baik-baik itu perumpamaan itu ya. Kenapa sampai benih firman Tuhan itu dicuri oleh iblis? Ayatnya bilang begini, dan orang yang keempat itu adalah yang tanah yang jenis itu adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti. Datanglah si jahat mengambil benih itu. Jadi bukan si jahat merampas, makanya kamu tidak mengerti. Karena kamu tidak mengerti, makanya si jahat merampas benihnya. Ngerti ya? Itu berarti dengar firman Tuhan yang paling penting itu mengerti. Masalahnya sekarang ini kita sulit mengerti firman. Ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Mungkin pengkhotbahnya terlalu bulat. Dan ngomong gak karu-karuan sampai kita gak ngerti. Nah, itu bukan salah saudara memang. Tapi bisa jadi sudah disampaikan sejelas-jelasnya, tapi saudara
Mikirnya di lain. Orang lagi khotbah, saudara sibuk bikin status. Orang lagi khotbah, saudara main WA. Orang lagi khotbah, lihat berita Iran. Sampai saudara tidak mengerti. Nah, yang begitu itulah yang benihnya dirampas. Maka pengertian firman ini penting. Tapi bagaimana supaya saudara itu punya pengertian? Nggak bisa tanpa doa. Nah, lihat Kolose 1. Kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak dan seterusnya sampai kalimat terakhir. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kami tidak henti-hentinya berdoa. Kalau begitu Paulus berdoa supaya jemaat itu punya pengertian firman. Kalau hamba Tuhannya berdoa supaya jemaat punya pengertian firman, jemaat sendiri harus berdoa supaya punya pengertian firman. Nah, saudara, kalau begitu lihat 6 senjata ini semuanya ada hubungan dengan doa, bukan? Maka tanpa doa senjata-senjatanya tidak berfungsi. Gurnall bilang begini, senjata dari orang Kristen itu akan berkarat kecuali telah dibersihkan dan digosok dengan minyak doa. Amin. Nah, ini bisa amin ini. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, sadar bahwa kita sedang di dalam peperangan melawan iblis, harusnya membuat kita banyak berdoa. Kalau kita terus menjalani hidup kita, pelayanan kita tanpa doa, itu seperti kita maju dalam peperangan dengan tangan kosong. Atau bawa senjata tapi kita tidak tahu cara pergunakannya, atau tidak punya kekuatan untuk mempergunakannya. Sekarang saudara, coba pikirkan berapa banyak saudara berdoa. Dan berapa banyak gereja berdoa. Ingat, gereja mula-mula itu menjadikan doa menjadi satu hal penting. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran. Jadi ada pengajarannya, ya. Lalu mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Saya soroti 2 saja. Ada pengajaran dan ada doa. Ada banyak gereja yang berdoanya kebanyakan. Mengajarnya nggak ada. Ya. Kalau doa nomor 1, tapi belajar firman Tuhan malah semua. Tapi ada gereja yang terlalu semangat belajar firman Tuhan. PA itu rajin, doa hilang semua. Nah gitu ya. Ini juga kemarin saya tegur gereja di Kupang waktu sidang rapat awal tahun untuk penyusunan program. Saya bilang kita nih belajar firman Tuhan banyak sekali. Tapi doanya jarang. UPA, banyak orang datang, persekutuan doa. Tidak sampai 10 biji. Maksud saya 10 orang. Ya. Tapi kalau yang Surabaya nih, giatnya luar biasa ya. Amin itu ya. Nah, sekarang perhatikan komentar dari Stott. Stott bilang, gereja yang hanya mengandalkan pengajaran tanpa doa akan menjadi kering dan akademis. Gereja yang hanya berdoa tanpa pengajaran akan menjadi antusias namun tidak berakar. Hanya keduanya bersama yang menghasilkan kehidupan jemaat yang utuh dan kuat. Ya, pengajaran di sini saya yakin baik-baik. Ya, doanya sama baiknya. Oh haleluya, ya, puji Tuhan, ya. Nanti hari Jumat ini di rumah Bu Edi penuh, datang orang-orang baik mau berdoa. Amin. Martin Lloyd Jones, saya kenal orang-orang Kristen yang mengerti teologi Alkitab dengan baik dan mengenalnya secara luar biasa. Tapi yang tidak percaya dalam persekutuan doa, yang kelihatannya tidak melihat kepentingan mutlak dari berdoa senantiasa dalam satu cara yang dinyatakan di sini oleh Rasul tersebut, adalah mungkin bagi setan untuk menyebabkan kita memusatkan perhatian kita hanya pada satu aspek kebenaran, sehingga kita melupakan aspek-aspek yang lain secara total.
Bisa jadi setan dorong kamu belajar firman sampai kamu lupa doa. Rajin pelayanan sampai kamu lupa doa. Rajin kunjungan sampai kamu lupa doa. Setan ini licik sekali. Dia sengaja mencondongkan kita pada satu aspek yang memang harusnya baik. Tapi gara-gara itu membuat kita mengabaikan satu hal, yaitu doa. Sadarlah kita sedang perang, dan tanpa doa semua senjata tidak ada manfaat. Pak, saya sadar harus doa, tapi saya terlalu sibuk. Saya kira saya jauh lebih sibuk dari saudara. Beberapa tahun yang lampau, ya di atas 10 tahun yang lampau, saya turun di Surabaya, lalu nyewa mobil. Lalu di mobil itu saya putar radio, ya. Nah, pada waktu saya putar, ternyata ketemu satu radio Kristen dan ada orang yang khotbah, dan saya nggak tahu siapa pengkhotbah itu. Tapi saya dengar orang ini khotbahnya bagus ya, bagus sekali. Dan orang itu berkhotbah dan dia mengatakan, saudara-saudara, Daniel itu berdoa 3 kali sehari. Lalu dia kutip Daniel 6 ayat 11. Demi didengar bahwa surat perintah yang dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa. Lalu pengkhotbah itu berkata, saudara, Daniel itu perdana menteri di Babel. Tapi saudara-saudara, dia berdoa 3 kali sehari. Lalu pengkhotbah berkata, apakah saudara lebih sibuk dari seorang perdana menteri? Sehingga saudara tidak punya waktu untuk berdoa? Lalu pengkhotbah itu mengutip Mazmur 119 ayat 104 tentang Daud. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Lalu dia bilang, Daud itu raja. Dia tentu sibuk urus kerajaan, tapi dia masih bisa sempatkan bersekutu dengan Tuhan dan memuji Tuhan 7 kali sehari. Lalu pengkhotbah itu berkata, apakah saudara lebih sibuk dari seorang raja? Sampai tidak ada waktu puji Tuhan. Saya pikir-pikir, siapa ini pengkhotbah ya? Nanti di ujung akhir baru dikasih tahu pengkhotbahnya namanya Pendeta Rubin Adi Abraham, yang sekarang ketua Sinode GBI. Tapi itu khotbah saya dengar lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya ini sangat sibuk, tapi kayaknya belum sesibuk Perdana Menteri dah. Belum sesibuk raja lah. Nah, lalu saya baca tulisan dari John Lennox. Dia bilang begini, Daniel adalah bukti hidup bahwa komitmen doa bukan merupakan hambatan pada produktivitas dan tanggung jawab dunia. Maksudnya, saya kerja di urusan dunia, tapi kalau saya berdoa, nanti kerjaan saya ini terbengkalai. Saya nggak bisa tidak produktif kalau saya berdoa. Tapi Daniel itu bukti bahwa komitmen doa bukan hambatan bagi produktivitas tanggung jawab dunia, melainkan justru fondasi yang memungkinkan seorang menjalani tanggung jawab tersebut dengan integritas dan hikmat. Kenyataan bahwa dia berdoa 3 kali sehari, meskipun memegang posisi tertinggi di kerajaan Babel, membuktikan bahwa kesibukan bukan alasan untuk tidak berdoa, melainkan itulah alasan untuk lebih banyak berdoa. Artinya maksudnya begini, kamu sibuk, karena saya sibuk maka saya tidak bisa berdoa. Salah. Harusnya karena kamu terlalu sibuk, kamu justru harus berdoa. Saya baca satu buku. Ada seorang yang pergi, dia kerjanya tukang tebang pohon. Lalu dia ambil kapaknya, dia ternyata kapaknya itu tidak masuk di pohon itu, hanya melukai kulit pohon. Rupanya kapaknya terlalu tumpul, sampai-sampai tidak bisa nancap itu. Lalu ada orang yang lihat, dia sudah kapak berjam-jam, tapi pohonnya tidak putus juga. Lalu dia bilang, Om, kayaknya kapak Om ini tidak tajam, itu tumpul itu. Kenapa Om tidak asa dulu, baru potong ini pohon? Lalu Om itu jawab, iya, kerja saya ini menebang. Saya terlalu sibuk menebang, sampai tidak ada waktu asa kapak. Mestinya kan, kalau Om terlalu sibuk tiap hari urus tebang, mestinya ada waktu untuk asa. Karena pekerjaan Om berhubungan dengan kapak yang tajam. Bagaimana terlalu sibuk menebang sampai tidak ada waktu untuk asa kapak?
Itu sama dengan kita yang terlalu banyak pelayanan, tapi lupa berdoa itu. Padahal gara-gara pelayanan yang banyak itu doa diperlukan. Kita yang terlalu sibuk urus berbagai macam hal. Ini bukan hanya pelayanan, tapi pekerjaan kita yang banyak. Harusnya kita justru lebih banyak berdoa. Dan saya pikir-pikir karena ini perang, setan itu tahu loh saudara ya. Memang dia nggak mau tahu, tapi dia banyak tahu. Minimal dia umurnya lebih panjang dari saudara. Ini perang. Dan dia tahu bahwa sekalipun kamu punya senjata, kalau tanpa doa nggak bisa dipakai. Maka dia berusaha supaya kamu tidak berdoa. Lihat kata-kata Baun ini. Setan tertawa senang ketika orang-orang Kristen mengatakan mereka terlalu sibuk untuk berdoa, karena dia tahu bahwa doa yang tidak dilakukan berarti kemenangan yang mudah bagi pihak kegelapan. Jadi sekarang bagaimana? Mau berdoa? Pak Ketua lihat ya, hari Jumat ya. Ibu Edi nanti kursi yang bagian depan tuh kasih ke belakang lagi. Ya. Ya, harusnya membuat kita lebih banyak berdoa. Nah, itulah peranan doa. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Bagaimana seharusnya kita berdoa dalam peperangan rohani ini? Ini kan perang. Bagaimana caranya doa dinaikkan dalam konteks peperangan? Nah, di ayat 18 sampai ayat 20 itu Paulus menyebutkan beberapa. Pertama, kita harus berdoa senantiasa. Lihat ayat 18. Berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Dua kata ini, setiap waktu, tak putus-putusnya, artinya doanya harus senantiasa. Kenapa berdoa dalam konteks peperangan harus senantiasa? Om Rin bilang begini, orang percaya harus berdoa setiap waktu karena perjuangan mereka melawan kuasa kegelapan tidak pernah berakhir. Kamu kapan masuk perang ini? Sejak kamu percaya Yesus. Kapan selesai perangnya? Waktu almarhum atau almarhumah. Berarti seluruh hidup itu peperangan. Nah, bayangkan kalau kamu hanya berdoa satu kali, pensiun, cuti 3 bulan, baru doa lagi, lalu cuti 6 bulan. Sementara perangnya tiap hari. Perangnya non-stop. Nah, kalau perangnya non-stop, bagaimana doanya itu stop terus? Ingat, kita mungkin bisa menang satu ketika lawan serangan setan. Tapi kalau ada hal baik tentang setan yang seluruh perlu tahu adalah setan itu tidak gampang putus asa. Ya, kalau ada hal baik dalam tanda petik ya. Karena setan itu waktu dia goda Yesus saja, itu pintar sekali. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini jadi roti. Kenapa dia bilang jika engkau anak Allah? Itu kan Yesus baru habis dibaptis. Habis dibaptis, Yesus keluar dari air, lalu ada suara dari surga. Inilah anakku. Inilah anakku. Setan tunggu di padang gurun. Jika engkau anak Allah, inilah anakku. Jika engkau anak Allah. Artinya apa? Artinya ada hubungan. Rupanya waktu Yesus selesai dibaptis ada suara, inilah anakku. Setan dengar. Dia tunggu di padang gurun. Dia pakai itu, jika engkau anak Allah. Itu artinya setan ikut mendengar firman Tuhan yang memberkati saudara. Jadi hari ini dengar firman Tuhan, saya diberkati. Setan tahu, nanti dia tunggu saudara di padang gurun sana. Itu betapa liciknya dia itu ya. Licik dia. Ubahlah batu-batu ini jadi roti. Kenapa dia bilang batu dengan roti? Karena memang roti-roti di sana tuh mirip batu. Karena roti mirip batu, makanya ada ayat yang bilang, Bapak manakah yang kalau anaknya minta roti, dia kasih batu. Dia karena mirip. Ya. Dia bawa Yesus naik ke bubungan Bait Allah, suruh terjun dari sana. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia kutip dari Mazmur 91 itu. Pintar sekali dia ayat itu. Nah, tapi setelah pencobaan ketiga,
dia berhasil? Tidak. Bahkan Yesus usir dia. Tapi setelah Yesus usir dia, lalu pensiunlah iblis. Bukan. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi kalau dia gagal, saudara kira dia pensiun? Tidak. Dia gagal jatuhkan kamu hari ini, dia tunggu lagi besok. Dia pakai strategi lain lagi. Karena itu kalau kita sudah menang, liburan doa. Sedangkan iblis sudah menunggu. Karena itu doa harus senantiasa, harus tekun. Seperti kata William Barclay, kebanyakan kita cenderung berdoa hanya pada saat kehidupan kita tercekam kesulitan. Padahal doa yang disampaikan terus-menerus dari hari ke hari, itulah yang memberi kita kekuatan dari hari ke hari pula. Kita ini kan kalau sakit saja berdoa, kalau susah saja berdoa, kalau masalah saja berdoa. Tapi ketika semua jalan aman, kita nggak sadar ini ada perang. Makanya Paulus bilang 1 Tesalonika, tetaplah berdoa. Jadi dalam peperangan ini jangan kasih kendor, gas terus. Ya, gaspol. Yang kedua, harus berdoa dalam roh. Ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa dalam roh ini bukan berdoa pakai bahasa roh. Bukan itu artinya. Ya. Lalu apa maksudnya berdoa dalam roh? Maxwell Coder bilang doa dalam roh adalah doa yang keluar dari hati yang didiami, diterangi, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah permohonan, pujian, ucapan syukur yang didorong atau didiktekan oleh Roh Kudus. Kita ini kadang-kadang berdoa itu terlalu egois. Kita bisa berdoa panjang, tapi yang kita doakan itu bisa hanya istriku, suamiku, anakku, babiku, ayamku, pokoknya semua ku. Tanpa sadar kita berdoa terlalu egois kan? Padahal ada banyak hal penting yang perlu kita doakan. Maka di sini kalau hati kita betul-betul didiami oleh Roh Kudus, kita peka terhadap Roh Kudus, sehingga bahkan Roh Kudus bisa menuntun kita dalam apa yang harus kita doakan. Bahkan dalam kesulitan yang terlalu besar, bahkan mungkin tidak ada kata-kata lagi. Seperti Roma 8 ayat 26 bilang, roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita. Saudara, tadi malam saya buka-buka Facebook, lalu saya lihat satu gambar. Makanya tadi saya masih tambahkan gambar itu. Gambarnya begini. Lalu dikasih ayat Roma 8 ayat 26. Dear Lord, amin. Apa isi doanya? Hanya air mata saja. Saking nggak tahu apa lagi yang harus didoakan. Hanya air matanya yang berbicara kepada Tuhan. Roh bisa membantu kita. Saudara, sejak saya tamat dari saya dengan Pak Ketut ini beda 1 tahun ya. Pak Ketut wisuda tahun 2000, saya tahun 2001. Saya adik tingkat beliau. Dan sejak saya tamat tahun 2001, saya nggak ingat kawan-kawan saya udah pelayanan di mana juga nggak tahu lah. Masing-masing urus diri sendiri sudahlah. Tapi satu kali dalam acara doa, saya juga nggak rencana mau doa apa, hanya berdoa biasa. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba bermunculanlah wajah teman satu-satu yang wisuda sama-sama. Ini satu angkatan saya ini. Akhirnya saya teringat di mana mereka. Lalu saya ingat orang pertama, saya doakan dia. Orang kedua, saya doakan dia. Orang ketiga, saya doakan lebih banyak. Karena orang ketiga itu saya. Dan terus satu-satu saya doakan. Dan saya heran, saya nggak pernah berencana berdoa untuk mereka. Tapi saya tahu Roh Kudus menuntun saya mengingat mereka. Doa yang peka dengan apa yang Roh mau kita doakan. Yang ketiga, bagaimana harus berdoa? Doa harus untuk orang Kristen lain. Lihat ayat 18, ekornya untuk segala orang kudus. Maksudnya untuk seorang percaya. Kenapa begitu? Karena perang ini bukan perang individu. Perang ini bukan perang satu orang. Perang seluruh orang Kristen.
Oh, jadi tidak bisa. Oh, kita dalam peperangan rohani kita hanya majukan Pak Ketut saja. Yang kita yang lain hanya dukung dari belakang. Enggak. Ini perang seluruh jemaat. Nah, kalau ini perang seluruh jemaat, berarti Pak Ketut ada perang di sana. Tapi Pak Bambang juga penonton. Tidak. Ikut itu. Pak Nehemia ikut itu. Semua kita, asal saudara orang percaya. Kalau saudara Kristennya KTP saja, memang saudara nggak ikut. Saudara musuh dalam selimut. Kalau orang Kristen KTP. Tapi kalau sungguh-sungguh orang percaya, saudara terlibat. Nah, ini perang tim. Kalau perang tim, kita berdoa untuk diri kita dan kuat. Tapi bagaimana kalau bobol di belakang? Bagaimana kan? Kayak sepak bola, kita hebat menyerang, tapi back belakang itu lemah. Kalah ya kalah semua. Kalau begitu, saya harus berdoa untuk saya supaya kuat. Tapi jangan lupa timnya. Ya. Jangan lupa rekannya. Maka disinilah kita perlu berdoa untuk semua. Makanya menjadi gembala itu susah. Karena sudah harus mempersiapkan dirinya, tapi harus mikir timnya. Ya. Karena jangan sampai gembalanya kuat, bobolnya di lain tempat. Ya. Jadi dulu waktu saya masih jadi gembala itu, saya minta daftar jemaat. Lalu doa satu-satu. Mestinya doa pendek jadi panjang. Jadi berjam-jam, karena satu-satu disebutkan, satu-satu didoakan. Kenapa? Ini kita tim semua. Dan yang keempat, harus ada doa khusus buat para hamba Tuhan. Ya. Lihat ayat 19. Ini 18 itu suruh doa ya. Juga untuk aku, Paulus, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku beritakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Saudara, Paulus itu rasul hebat. Nah, saya nggak ada apa-apanya. Pak Ketut nggak ada apa-apanya. Kita dua gabung juga nggak ada apa-apanya tuh ya. Tapi orang sehebat ini masih minta didoakan. Nah, coba lihat ayat 19 tadi. Dia doa untuk apa? Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Dia minta supaya waktu doakan, supaya waktu dia ngomong, waktu dia beritakan firman, waktu dia ngajar, yang keluar itu benar. Tapi agar dengan keberanian aku beritakan rahasia Injil. Tadi dia minta yang benar, yang kedua dia minta keberanian. Dua hal ini penting. Kebenaran dan keberanian. Ada orang yang ajarannya benar, pemahaman doktrinnya benar, pemahaman kitab sucinya benar, tapi pengecutnya luar biasa. Akhirnya kebenarannya hanya untuk diri sendiri. Tapi ada juga yang beraninya luar biasa, tapi ajarannya kacau balau luar biasa. Orang yang terlalu berani tapi kacau ajarannya, potensi menyesatkannya luar biasa. Lihat kata-kata MacArthur. Seorang hamba Tuhan yang memiliki kebenaran doktrin tanpa keberanian hanyalah seorang akademis yang mandul dalam pelayanan. Seorang yang berani tanpa kebenaran adalah berbahaya. Hanya gabungan keduanya yang menghasilkan pelayanan yang sesuai kehendak Allah, dan untuk itu diperlukan doa terus-menerus dari seluruh jemaat. Jadi jemaat harus berdoa supaya kalau hamba Tuhan bicara firman Tuhan itu benar. Tapi jangan lupa berdoa supaya hamba Tuhan punya keberanian beritakan firman. Karena kalau hamba Tuhannya pengecut, kebenaran untuk diri sendiri. Nah, ini penting. Saudara harus mendoakan saya supaya kalau saya keluarkan pernyataan kebenaran yang keluar,
Tapi doakan saya supaya saya jangan takut. Doakan juga Pak Ketut. Nah, apalagi begini. Ini perang rohani. Kalau ini perang rohani, saudara, biasanya kalau perang itu ya, pihak lawan itu kasih mati dulu pemimpin sebelah. Ya toh? Kasih mati dulu Ayatollah itu. Nanti yang lain tuh ciut sudah. Tapi kalau sepanjang pemimpinnya masih hidup, mati-mati. Nah, kalau itu perang, misalnya Revival Church Surabaya lawan setan, maka target pertama kasih mati itu Pak Ketut dulu. Karena begitu Pak Ketut habis, jenderal di belakang semua itu sudah hilang semangat. Biar gugur banyak, tapi jenderal di pemimpinnya masih hidup, sisa 2-3 orang pun mati-mati. Tapi kalau pemimpinnya mati duluan, itulah sebabnya saudara, setan senang menjatuhkan semua kita, tapi dia lebih senang menjatuhkan nama Tuhan. Ya, lihat, saya hari ini bikin komentar banyak karena bagus-bagus. Saya mau buang, tapi saya pikir-pikir bagus sekali ya. Warren Wiersbe bilang, hamba Tuhan adalah target utama serangan iblis. Karena kejatuhan seorang pemimpin rohani membawa dampak yang jauh lebih luas daripada kejatuhan satu orang jemaat biasa. Seorang gembala yang jatuh melukai seluruh kawanan domba, menjadi batu sandungan bagi yang lemah, dan memberikan senjata kepada musuh Allah untuk menghujat nama Tuhan. Karena itu doa syafaat bagi para hamba Tuhan bukan sekedar kebaikan hati jemaat, melainkan suatu keharusan strategis dalam peperangan rohani. Saya jatuh, sayang. Pemusik jatuh, sayang. Tapi mana yang akan berdampak besar bagi kekristenan di Indonesia? Kalau saya jatuh atau pemain musik jatuh? Saya. Makanya setan senang suka menjatuhkan kami berdua, tapi dia jauh lebih senang menjatuhkan saya. Maka panah-panah terbaik itu diberikan, dikhususkan untuk para pemimpin. Itulah sebabnya saudara lihat berapa banyak hamba Tuhan besar sekali, tapi merayap sekarang. Ya, kalau bukan korupsi, gila kekuasaan, atau jatuh di dalam seks. Itu yang terjadi kan, bukan? Kita lihat dulu kita mengenal nama-nama di dalam kekristenan Indonesia yang top-top. Tapi berapa banyak sekarang yang hilang semua karena kejatuhan. Gereja yang mereka layani hancur-hancuran. Perang sini sana, rebutan kekuasaan, rebutan harta warisan dan sebagainya. Itu sudah kalah di dalam peperangan itu. Karena itu saudara-saudara, tadi kata-kata itu bagus. Doa untuk hamba-hamba Tuhan itu bukan hanya kebaikan hati jemaat, tapi kewajiban. Bukan hanya karena saudara doakan Pak Ketut, doakan Pak Estra, bukan hanya karena saudara baik jadi doakan kami. Wajib. Karena kami jatuh, banyak yang ikut jatuh. Kami hancur, banyak yang ikut hancur. Maka doakan semua orang kudus, tapi secara khusus hamba-hamba Tuhan. Saya tutup ini dengan satu komentar bagus dari Spurgeon. Spurgeon bilang begini, saya tidak dapat memimpin jemaat ini sendiri. Kekuatan saya datang dari lutut-lutut saudara-saudara yang berdoa bagi saya. Ketika saya naik mimbar, saya tahu ada orang-orang yang sedang berdoa bagi saya. Dan itulah yang membuat perbedaan antara khotbah yang hidup dan khotbah yang mati. Jangan pernah berhenti mendoakan hamba-hamba Tuhan, karena tanpa doa kalian, kami lemah. Dengan doa kalian, kami kuat di dalam Tuhan. Paulus Rasul besar juga bilang, 1 Tesalonika 5:25, saudara-saudara, doakanlah kami. Siap perang? Siap perang? Siap berdoa? Siap tekun dalam doa? Mari kita kerjakan bersama-sama. Tuhan memberkati kita.